Mendengar kue bulan atau mooncake banyak yang tahu. Kebanyakan hanya tahu kue bulan itu enak tanpa mengerti riwayatnya. Dahulu, kue khas ini hanya dibuat setahun sekali pada saat perayaan yang disebut Zhongqiujie atau orang barat menyebutnya Mooncake Festival yang diterjemahkan menjadi Festival Kue Bulan. Tapi tahukah Anda asal-usulnya? Zhongqiujie sudah dirayakan sejak tahun 2170 sebelum Masehi. Lebih dari 4190 tahun yang lalu. Sedikitnya terjadi atau terdapat 3 versi kisah yang dikaitkan dengan perayaan ini. Yang paling terkenal adalah kisah Hou-Yi memanah 9 matahari dan menyisakan 1 matahari agar bumi tidak gelap. Konon, dahulu bumi ini dikelilingi oleh 10 matahari. Suatu ketika, 10 matahari ini bersinar bersamaan dan menyebabkan kekeringan yang luar biasa di mana-mana. Penguasa langit yang disebut Kaisar Langit mengadakan sayembara untuk memanah 9 matahari dan menyisakan 1 untuk kehidupan di bumi. Pemanah Hou-Yi mencoba dan berhasil memanah 9 matahari. Kaisar Langit sangat senang dan bertanya kepada Hou-Yi mau hadiah apa. Hou-Yi hanya ingin menikahi gadis yang dicintainya yang bernama Chang'e. Kemudian menikahlah mereka dengan perayaan yang sangat meriah. Setelah menikah, Kaisar Langit kebetulan ingin merombak istananya dan memanggil Hou-Yi untuk merombak dan melakukan renovasi. Hou-Yi bukan sekedar seorang pemanah ulung, namun dia juga seorang ahli bangunan. Proyek pemugaran Istana Langit pun berhasil dengan sukses. Saking senangnya, Kaisar Langit menghadiahkan sebotol ramuan yang dapat membuat orang hidup abadi. Dengan syarat harus berbagi dengan istrinya supaya Hou-Yi dan Chang'e bisa hidup berdampingan selamanya. Saking gembiranya, Hou-Yi pulang dan menunjukkan ramuan itu. Karena penasaran, Chang'e langsung membuka botol tersebut dan menenggaknya sampai habis. Seketika itu juga, Chang'e overdosis dan jatuh ke lantai. Pada saat yang sama, tubuhnya terasa ringan dan melayang. Karena kaget, Chang'e menyambar dan memegang apa saja agar tidak terbang ke langit. Salah satu benda yang dipegangnya adalah kandang kelincinya yang berisi kelinci putihnya. Namun kandang itu tidak cukup berat untuk menahannya. Ia terdampar di bulan bersama kelincinya. Chang'e akhirnya tinggal di bulan dan menjadi Dewi Bulan. Sampai kini, jika bulan purnama akan nampak sebentuk bayangan kelinci di bulan. Anda boleh lihat. Untuk menghormati dan mengenang Chang'e yang berubah menjadi Dewi Bulan, setiap tahun masyarakat membuat sejenis kue berbentuk bulat seperti bulan dengan isi yang manis di dalamnya. Tidak heran jika kemasan kue bulan yang dijual zaman now terdapat gambar seorang dewi yang bersama dengan seekor kelinci putih. Masyarakat tradisional Tionghoa juga percaya dengan legenda bahwa pasangan Hou-Yi dan Chang'e konon dipertemukan setahun sekali. Pada tanggal 15 bulan 8 kalender Imlek, yaitu hari perayaan kue bulan, akan muncul jembatan yang menghubungi bumi dan bulan sehingga pasangan ini dapat bertemu dan memadu kasih pada hari itu. Versi lain adalah penghormatan kaum petani kepada Dewi Bulan pada tanggal 15 bulan 8 Imlek karena panen yang berlimpah. Para petani akan membuat dan mempersembahkan sejenis kue berisi kuning telur utuh yang menjadi simbol bulan purnama sebagai rasa syukur kepada Dewi Bulan. Ritual ini masih dilaksanakan keturunan Tionghoa tradisional di seluruh dunia yang meyakininya. Kue bulan yakini sebagai simbol kemakmuran dan panjang umur untuk dilestarikan. Versi ketiga berasal dari dinasti Ming yang dikaitkan dengan pemberontakan heroik Zhu Yuanchang pada tahun 1368. Ia memimpin kaum petani melawan penjajah Mongol, yaitu dinasti Yuan yang berkuasa dari tahun 1271 sampai 1368 dengan menyebarkan pesan rahasia. Pesan itu disembunyikan di dalam kue bulan dan disebarkan secara berantai. Pemberontakan ini berhasil menumbangkan dinasti Yuan dengan berdirinya dinasti Ming yang berkuasa dari tahun 1368 sampai tahun 1644. Meski demikian,
Sebenarnya kue bulan ini sudah ada sejak zaman dinasti Sung yang berkuasa pada tahun 960 sampai 1279 yang kemudian populer dan eksis hingga kini. Di Indonesia, festival kue bulan juga dirayakan oleh warga Tionghoa yang masih memegang tradisi. Pada hari istimewa ini mereka berkumpul bersama keluarga untuk menikmati hidangan khusus dan kue bulan sambil minum Chinese tea. Juga ada tradisi menghantar atau mengirim kue bulan kepada kerabat atau sahabat dengan diiringi harapan semoga mereka hidup berbahagia dan mendapat rezeki. Begitulah secara singkat kisah asal-usul perayaan atau festival kue bulan. Semoga bermanfaat.